Hai guys, selamat datang di podcast. Nah, podcast kita kali ini adalah podcast pertama kita, walaupun podcast pertama kita virtual, nggak apa-apa, kita tetap semangat buat mengerjakan tugas. Mohon maaf, ini masih amatiran, jadi wajar-wajar aja ya guys, diwajarin aja. Nah, kali ini aku bakalan sedikit membahas topik yang sangat menarik. Nah, topiknya itu adalah pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita kan nggak melulu di rumah aja kali ya. Kalau di rumah aja kan gabut. Sesekali nggak apa-apa kali liburan kemana atau kemana, tapi tetap mentaati prokes gitu. Nah, aku nggak sendirian, aku bakalan ngobrol-ngobrol asik sama teman-teman aku dari berbagai daerah. Ada Kak Kristina, hai Kak Kristina dari Sumatera Utara, Silalahi Sabungan, lalu Kak Hai. Weni Berliana dari Surabaya, terus juga Kak Nadia dari Jogja, dan juga Kak Rivaldo dari Manado. Mungkin dari Kak Kristin dulu ya. Aku pernah ke Medan. Nah, Silalahi Sabungan itu di mananya Medan, Kak? Silalai itu di atasnya Medan kalau dibilangnya, tapi Medan kan dia ke kota. Nah, kalau Silalai itu di kampungnya. Jadi kalau misalnya kakak mau jalan-jalan nih, kakak lewat Brastagi, terus turun ke bawah, nanti sampai deh. 2 atau sampai 3 jam pasti bakalan sampai. Nah, kalau di Silalahi itu kayaknya terkenal sama tugunya ya, Kak? Tugu Silalahi. Nah, bisa diceritain nggak sih, Kak? Ya bener banget Kak, Tugu Silalai. Jadi kalau disingkat itu namanya Tumaras atau Tugu Makam Raja Silalai Sabungan. Nah, itu mulai didirikan pada tahun 1969, terus untuk peresmiannya pada tahun 1981. Jadi ada sekitar 12 tahun Kak lamanya. Nah, kenapa lama? Karena emang pembangunannya sih lumayan ya kalau menurut saya, karena kan pengumpulan dana untuk buat Monasnya, lagi Monas itu tinggi buat makamnya. Jadi emang adalah 2 tahun, 12 tahun lamanya. Berarti pembangunannya itu secara kekeluargaan ya, Kak? Ya betul banget Kak. Jadi kayak pomparan-pomparannya ngumpulin dana, ada sekitar berapa ratus juta, terus mereka bangun. Bukan hanya dari Indonesia sih Kak, dari luar negeri juga ada gitu. Wah, keren banget sih. Kayaknya aku nggak sabar deh mau ke sana. Persiapan nabung dulu deh, guys. Yap. Oh iya Kak, Tugu Silalahi itu erat banget sama mistis nggak sih? Yap, erat banget Kak, tapi saya kembalikan ke pribadi masing-masing ya, kita percaya atau enggaknya. Cuman kalau menurut saya ada mistisnya. Jadi dia kan kayak ada kayak makam gitu, namanya juga Tugu Silalahi kan, Tugu Makam Raja Silalahi. Nah, jadi kalau orang zaman dulu itu, misalnya kan dia udah ninggal nih sekitar 10 atau 20 tahun lamanya. Nah, kerangkanya dia itu dimasukin ke dalam makam itu. Jadi kayak kumpulan makam-makam, kerangka-kerangka Silalahi gitu, Kak. Dan kalau saya sarankan, kalau misalnya kita mau berkunjung nih, ada baiknya kita itu dengan hati yang emang betul-betul bersih. Pokoknya nggak boleh neko-neko, Kak. Nggak boleh ada dendamnya, irinya. Terus kalau misalnya kita mau masuk ke tubuh itu, alangkah baiknya kita buka sendal dulu, baru apa kayak permisi gitu, nggak boleh sembarangan gitu. Terus kalau apa gitu kita misalnya kayak ada permintaan atau apa, itu kadang terjadi, kadang enggak, tergantung masing-masing juga sih, Kak. Berarti kalau ke sana harus menjaga tutur kata ya, Kak ya. Harus menjaga Yap, tutur betul kata yang banget. sopan. Nah, untuk kalau kita ke sana di era pandemi ini aman nggak, Kak? Aman sih, Kak, aman. Cuman ya gitu, tahu lo orang Batak kan katanya minta ampun. Pokoknya kalau mau masuk harus tunjukin kartu vaksin. Terus untuk protokol juga harus ketat banget. Maskernya mau kadang lebih dari 3 gimana gitu. Pokoknya ketat banget, Kak. Dijamin aman deh. Boleh lah ya. Kalau keadaan sudah membaik, kita sama-sama ke sana. Iya, sekali-sekali Boleh, Kak, main ke boleh nanti bumi saya tunjukin. Sumatera daripada di Jawa terus kan bosen. Terus ada hal menarik lainnya nggak Kak di sana?
Ada Kak, untuk peninggalan budayanya ya, saya ceritakan secara singkat. Jadi ada namanya Aikpoki Kak. Itu kayak legenda Boru Situkir kalau misalnya Kakak telusuri lagi. Jadi singkat ceritanya ini Boru Situkir ini dijodohin. Nah, tahulah kan zaman dulu kan masih erat-eratnya perjodohan. Tapi dia nggak setuju gitu loh Kak, dia nggak suka. Terus nggak tahu kenapa atau mungkin tekanan dari lingkungan, dari orang tua, terus dia melompat dari bukit, nah diikuti dengan 6 sahabatnya. Jadi kayak kalau misalnya kita berkunjung ke sana, Kakak bisa lihat ada 7 buah cawan dan 7 buah pancuran. Nah, tempat itu dipercayai sebagai tempatnya mereka melompat. Jadi kalau misalnya Kakak pengen ke sana juga, kalau misalnya mau melihat, wajib menjaga sikap selama di sana, karena kan kita nggak tahu, kepercayaan orang beda-beda gitu. Itu aja sih Kak, kalau untuk danaunya boleh main-main, mau mandi terserah. Cuman itu lagi, harus jaga sikap, itu aja Kak. Masih sangat erat sama legenda juga ya Kak ya? Yap, betul banget Kak. Nggak sabar mau ke sana, mau nyusulin Kak Christine. Boleh, nanti saya tunjukin jalan. Siap. Nah, untuk Kak Rivaldo sendiri, Kak Rivaldo itu kan dari Manado. Nah, Manado itu pasirnya itu pasir putih atau pasir apa, Kak? Nanti kalau kita ke sana boleh diarahin nggak? Kita mau kemana dulu? Nah, Kak, saya dari Manado. Tapi lebih tepatnya saya dari kabupatennya, Kak. Namanya Kabupaten Kepulauan Siau Tubonan Biaro. Nah, kabupaten kami kan termasuk kabupaten terluar nih dari Indonesia dan berdekatan juga sama Filipina. Nah, di sini pantai-pantai yang di pulau saya khususnya itu tiap kampungnya itu pantai warna pasirnya berbeda-beda Kak. Ada yang warna putih, coklat, bahkan ikan warna hitam pekat. Nah, ya warna hitam pekat inilah yang dibuat kayak aspal Kak. Nah, di sini cuma yang jadi masalahnya pemerintahnya belum fokus ke situ Kak. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan, padahal kami punya banyak sekali potensi. Itu sih Kak, kalau tentang pantai kami Kak. Nah, kalau mau ke sana nih, Kak, itu harus nyiapin budget berapa ya? Nah, kalau soal budget, ini kan teman-teman ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Yang saya sarankan lebih baik naik pesawat supaya lebih cepat sampai. Cuma yang jadi masalahnya, saya ini belum pernah naik pesawat, saya tidak tahu nih kisaran harganya berapa untuk tarif dari Jawa atau Sumatera ke Manado. Kalau teman-teman sudah sampai di Manado, kalau mau ke pulau saya, pergi ke Pelabuhan Tagulandang, Pelabuhan Manado maaf. Terus ke pulau saya. Nah, budgetnya itu bisa dengan 2 cara. Pertama, dengan menggunakan kapal malam atau kapal siang. Nah, budgetnya yang kapal malam itu 190.000. Kalau yang kapal siang 175.000. Kisaran waktunya itu kalau kapal malam 4 sampai 5 jam. Kalau kapal siangnya itu 2 sampai 3 jam Kak. Baru sampai ke pulau saya gitu. Kalau soal makan di sini murah-murah Kak, nggak mahal-mahal lah. Mungkin kita persiapin ongkos untuk pesawatnya aja kali ya. Soalnya kan Iya ya. lama ya kalau mau naik kapal. Bisa-bisa kita persiapin secara matang, guys. Tapi Harus kayaknya nabung lebih dari capek di jalan ya Kak ya? betul. Kita harus naik Ah, pesawat. bayangin jalannya aja tuh, gimana tuh capeknya? Cuman mau lihat pantai doang. Kak Valdo, ini kan lagi pandemi nih, gimana? Aman nggak ke sana? Nah, kalau di kota Manado-nya sendiri kan masih zona merah nih. Kalau di tempat saya tidak ada sudah hijau karena kami di sini sangat menjaga sekali protokol kesehatan dan pemerintah pun sangat baik dalam menekan penyebaran COVID-19. Jadi kalau mau jalan-jalan ke tempat saya, mau lihat pantai, mau lihat gunung, mau pergi ke mana saja, semua aman. Gitu, Kak. Gas sekali ya ke Manado, main yang jauh gitu sekali-sekali. Ya, Kak. Ayo, agendakan, guys.
Oh ya guys, kalian kalau mau ke Jogja boleh banget loh. Di Jogja banyak banget macam-macam batik dan motif-motifnya. Contohnya motif pawung, motif semen, dan motif nitik dan sebagainya. Di Jogja juga banyak banget keseniannya loh, kayak tari sendera, tari Ramayana, jatilan, karawitan, dan berbagai macam pewayangan. Nggak heran sih Kak, kalau di Jogja itu banyak banget kesenian-kesenian yang masih utuh gitu, dan masyarakat Jogjanya juga sangat mengamalkan ya. Nah, untuk yang sendera tari Ramayana itu Kak, apa cuma tampilnya di candi doang atau bisa ditampilkan di hajatan misalnya? Iya sih Kak, kalau dilihat-lihat dari dulu, sendera tari Ramayana itu ditampilin di candi-candi. Misal kayak Candi Prambanan maupun Candi Borobudur. Dan sendera tari Ramayana itu adalah pertunjukan yang menggabungkan tari dan drama tanpa dialog yang dikemas untuk membawakan sebuah cerita. Sendera tari Ramayana ini menceritakan tentang usaha Rama untuk menyelamatkan Sinta yang diculik oleh Rahwana, Raja Negara Alengka. Keren sih, dari dulu aku pengen ke Jogja tapi nggak kesampaian-kesampaian nih Kak. Sama Kak, aku juga mau ke Jogja, cuman ya gitu, apalagi pandemi gini ya kan Kak. Tadi saya dengar kayak apa, Ramayana Rama ya Kak. Itu berarti ada unsur mistisnya gitu ya Kak? Kalau untuk unsur mistis sih belum tahu pasti ya Kak. Tapi kalau cerita pengalaman dari temanku yang pernah ikut nari sendera tari Ramayana, dia pernah bilang waktu dia jadi Anoman, tanpa dia sadari dia bisa ngelakuin gerakan akrobatik yang kalau orang bukan orang yang terlatih nggak bakalan bisa. Tapi ternyata dia bisa. Contohnya aja kayak waktu dia nginjek bara api. Dia nggak ngerasain panas sama sekali. Dan konon katanya penari-penari di sendera tari Ramayana itu banyak yang ngendaliin gitu sih Kak. Bara api ya Kak ya? Wah, berarti kayak jaipong gitu ya Kak ya? Bener banget Kak. Keren sih, Jogja masih ada mistis-mistisnya kayak gitu. Tapi lumayan serem ya Kak. Apalagi pas nginjak bara api Kak, wih bayangin aja itu gimana. Kalian harus banget deh mampir ke Jogja. Nah, nih Kak, saya mau tanya tentang COVID di sana bagaimana perkembangannya Kak? Jangan sampai nih kita jalan-jalan ke Jogja terus kena COVID Kak. Gimana tuh? Untuk perkembangan COVID di Jogja itu udah menurun ya Kak. Terus di sini juga udah banyak banget yang vaksin. Dan juga orang-orang udah beraktivitas seperti biasa Kak. Tapi dengan catatan dia harus taat akan protokol kesehatan. Misal kayak kalau keluar dari rumah harus pakai masker. Terus kalau mau masuk ke tempat umum diwajibin untuk cuci tangan dan cek suhu badan ya Kak. Dan masing-masing orang kalau pergi pasti bawa hand sanitizer pribadi. Keren sih Jogja. Kalau misalnya nih Kak dari Surabaya, misal naik kereta, itu butuh waktu berapa lama ya? Untuk naik kereta dari Surabaya ke Jogja mungkin kurang lebih 5 jaman ya Kak. Dan untuk tujuannya ke stasiun Lempuyangan. Lumayan sih berarti. Nanti kalau misalnya Kak Christine, Kak Fani, sama Kak Revaldo mau ke Jogja, kabarin aku ya, biar kita ke sana bareng-bareng. Oke, Wah, siap gas, Kak gas, gas. Weni. Gas. Nah, Kak Weni kan dari Surabaya nih. Kalau kita ke sana nih Kak, makanan khas di sana tuh apa Kak? Kan kita mau wisata kulineran nih di daerah rumah Kak Weni. Sebenarnya ada banyak ya, kayak lontong balap, rujak cingur, atau lontong kupang, terus juga ada semanggi, banyak lah pokoknya. Cuma biasanya orang-orang kalau datang ke sini tuh makannya lontong balap, soalnya namanya kan unik, terus nggak ada juga di kota lain gitu. Nah Kak, itu makanan seafood atau gimana Kak? Sebenarnya bisa ditemuin di mana aja sih, kayak resto sampai kaki lima bisa. Tapi kalau mau yang di tempat yang terkenal, itu ada di Lontong Balap Pak Gendut namanya. Dia juga punya beberapa cabang, jadi nggak hanya satu aja. Ini kan kita mahasiswa nih ya Kak ya. Kalau misalnya budgetnya berapa nih
biar tahu kan nabung juga. Budgetnya aman banget kok. Harganya cuma sekitar 15 ribuan. Udah kenyang pasti. Tapi aku penasaran banget Kak sama yang namanya lontong balap itu. Kan terkenal banget ya sama di Jogja itu. Itu lontongnya bentuknya kayak gimana Kak? Kayak karung balapan atau kayak gimana? Ya enggak dong, sebenarnya itu asal-usulnya dinamain lontong balap. Soalnya dulu pedagang lontongnya itu jualannya kan di satu tempat. Nah, dia itu jualannya caranya gantian alatnya. Jadi kan harus cepet-cepet. Terus juga mereka pengen cepet pulang. Jadi kayak orang balapan. Nah, makanya dinamain lontong balap. Kalau masalah bentuknya sih sebenarnya biasa aja ya kayak lontong balap itu isinya lontong, tahu goreng, dipotong-potong, terus di atasnya dikasih toge rebus sama bawang goreng, terus lento. Nah, kalau yang nggak tahu lento, lento itu dari singkong terus ditambahin kacang tolo, terus digoreng jadi bulat-bulat gitu. Terus kalau dari kuahnya sendiri biasanya itu dari kaldu sapi, tapi ada beberapa orang yang eh, ngasih juga petis gitu. Petis udang ya Kak? Ya, petis udang biasanya. Oh, saya kira itu lontongnya balapan, Kak. Kejar-kejaran mereka. Enggak Kak, Christine sendiri aku juga kiranya bisa balapan lontongnya. Soalnya namanya udah unik banget gitu. Wah, ini Kak, bisa bagi tips nggak tentang wisata kuliner di masa pandemi gini? Sebenarnya tipsnya masih sama ya kayak sebelum-sebelumnya, yang pasti pakai masker, terus jaga jarak, terus cuci tangan juga, terus mungkin buat orang yang belum vaksin, sebaiknya jangan kemana-mana dulu, soalnya kan resiko tertularnya lebih besar daripada yang udah vaksin gitu. Wah, Surabaya banyak banget ya makanan khasnya. Ya dong, makanya kalau mau ke sini bisa aja hubungin aku, nanti aku ajak kulineran dari pagi sampai malam. Kak Weni nih kelihatannya mau menggendut bersama kami nih kelihatannya. Gak apa-apa kan sekali-sekali aja waktu liburan juga. Iya, tapi harus Siap, ekstra siap. banget olahraganya, Kak. Kalau kayak gitu. Bener-bener. Wah, benar banget. Wah, benar banget nih, biar nggak berat buat jalan-jalannya. Setuju sih. Oh iya, ngomong-ngomong Kak Fani orang Cirebon juga kan? Betul. Kenapa kalian mau mampir ke Cirebon? Mau lah. Bisa ceritain nggak, Kak? Nah, di Cirebon itu kalau pantai juga pantainya pasir hitam, cenderung berlumpur. Terus juga kalau misalnya pegunungan itu harus keluar kota Cirebon. Contohnya tuh ke Majalengka sama ke Kuningan. Mungkin kalau kalian mau main ke sini, aku arahin ke tempat-tempat wisata seperti Keraton sih guys, atau Makam Sunan Gunung Jati. Nah, kayak gitu. Nah, Kak, ini kan saya kan dari Manado nih, Kak. Saya nggak tahu nih bawa-bawa keraton. Tolong dijelaskan nggak apa tuh Nah, keraton keraton itu, Kak? ya di keraton di Cirebon itu ada 4. Ada keraton Kesepuhan, Kanoman, Kecirobonan, dan Kaprabonan. Nah, biasanya yang buat wisata itu antara keraton Kesepuhan sama keraton Kanoman. Jadi nanti kalian di sana banyak guys, kalian bisa melihat bagaimana kehidupan kerajaan zaman dulu. Di sekitar keratonnya juga banyak sih, banyak rumah-rumah keluarga keraton, namun rumahnya itu udah modern, tapi masih ada unsur kerajaannya gitu. Mungkin nanti kalau kalian ke Cirebon, tiketnya antara 20 kalau nggak salah sampai 25.000. Terakhir aku ke sana mah gitu sih. Terus juga kalian pernah nggak dengar ini gua yang berasal dari terumbu karang? Emang ada Belum, Kak, kayak gitu? belum. Ada kalau di Ceritain Cirebon dong, Kak, itu namanya ceritain. iya kalau di Cirebon itu ada namanya itu Gua Sinyaragi. Nah, gua itu dulunya itu tempat bertapa. Nah, tempat bertapa namun pada tahun 17 berapa gitu aku lupa. Jadi kayak pernah dibom gitu loh, Kak. Dibom.
jadinya kayak berserakan gitu. Nah, ada juga konon ada mitos-mitos mistis kayak gitu kalau kan di Gua Sunyaragi itu ada kayak sungai gitu. Gua dan gua, jadi ada sungai menyeberangi gua gitu. Nah, di sungai itu ada jembatan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada patung. Patungnya mah udah nggak berbentuk sih sekarang, soalnya kan waktu dulu juga kena bom, jadi nggak terlalu kelihatan bentuk patungnya. Nah, patungnya itu namanya itu patung Perawan Sunti. Konon katanya kalau kita menyeberangi sungai lalu kita memegang patung tersebut, katanya mah kalau kita belum menikah atau masih perawan, nanti kita bakalan jadi perawan tua. Aku pas ke sana nggak berani megang, Kak. Aku takut jadi perawan tua. Terus juga katanya, iya, kalau misalnya terlanjur memegang gitu, nah bisa pencegahannya itu kita bisa masuk ke gua Kelanggengan. Nah, Kelanggengan itu katanya mah gua untuk melanggengkan jodoh, Kak. Kayak gitu. Biar Kak perawan tua. Jadi kalau yang belum punya jodoh gimana? Jangan berani megang-megang. Nanti kalian nggak nikah-nikah. Wah, ternyata di Cirebon juga ada gua seperti itu ya, guys. Ada banyak. Kak masih ganjel nih. Ini kan COVID nih. Gimana? Aman nggak? Kalau di Cirebon sendiri, sekarang ternyata kemarin kan udah turun gara-gara Pak Presiden ke Cirebon. Nah, ketika Pak Presiden sudah balik, ternyata kita naik lagi levelnya jadi level 4. Mungkin kalau kalian mau ke sini, jangan sekarang-sekarang deh, soalnya juga ada berlaku ganjil genap, terus juga ribet lah, pokoknya jalannya muter-muter nantinya, nggak langsung ke tempat tujuan. Untuk prosedur ke wisata gitu mah sama kayak wisata-wisata lainnya. Ada fasilitas mencuci tangan sebelum masuk, terus juga cek suhu badan, dan juga harus memakai masker. Gitu, Kak. Ada rencana ke Cirebon nggak nih, guys? Ada sih, tapi kita bawa Pak Jokowi aja ya, biar turun PPKM-nya. Betul. Penangkalnya Pak Jokowi ya? Iya, kemarin gara-gara Pak Jokowi levelnya turun. Jadi agak longgar gitu, udah nggak berlaku ganjil genap. Nah, sekarang nih baru ditetapkan PPKM level 4 di Cirebon. Nggak tahu nih nanti diberlakukan lagi nggak ganjil genapnya. Pak Jokowi. Oke, guys. Kita gas ke Cirebon. Siap. Kayaknya masalah biaya Kak Pan yang nanggung ini. Ya kan, Kak? Bisa diatur. Nanti kita dari ke Cirebon, terus ke Kak Nadia ke Jogja, lalu ke Kak Weni ke Surabaya. Kita nyebrang ke Pulau Manado ke Kak Rivaldo, terus nyebrang lagi ke Pulau Sumatera ke Kak Christine. Waduh, biayanya pusing tuh aku. Hey guys, jadi nggak kerasa ya kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini nih, tinggal sedikit waktunya. Kita hanya di itunya cuman kurang dari 30 menit. Mungkin nanti kita ngobrol di luar Zoom meeting ini, kita bisa chattingan dan agendakan lagi kita mau kemana dulu. Yang paling terpenting itu ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, kita nggak bakalan bisa jalan-jalan kemana-mana. Oke, guys, thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku, ngobrol-ngobrol santai aja sih. Aku harap kalian selalu jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Dan untuk penonton juga jangan lupa jaga kesehatan, biar bisa kita berlibur gitu sama orang-orang yang kita cintai. Oke, guys, thank you so much dan sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Dadah. Bye. See you. See you.
2 hours later.